Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah analisis struktur yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit materi. Dan materi ini merupakan tugas untuk memenuhi syarat mata kuliah struktur beton dengan dosen pengampu yaitu Ibu Asya Nur Hasanah Habirun. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Fauzika, NPM 19 1000 2222 01 169. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu tugas bagian C mengenai desain elemen struktur balok. Balok adalah bagian dari struktur sebuah bangunan yang kaku dan direncanakan untuk menanggung dan mentransferkan beban menuju elemen-elemen kolom menopang. Selain itu, ring balok juga berfungsi sebagai pengikat kolom-kolom agar apabila terjadi gerakan kolom tersebut tetap bersatu padu mempertahankan bentuk posisi semula. Ring balok dibuat dari bahan yang sama dengan kolomnya, sehingga hubungan ring balok dengan kolom bersifat kaku, tidak mudah berubah bentuk. Balok terdiri dari tulangan lentur, tulangan geser. Dalam perencanaan tulang, kita mendesain tulang lentur berdasarkan momen yang bekerja di tulang geser berdasarkan gaya geser yang bekerja. Jenis-jenis balok yaitu 1. Balok sederhana bertumpu pada kolom ujung-ujungnya dan satu ujung bebas berrotasi dan tidak memiliki momen tahan seperti struktur statis lainnya. Nilai dari semua reaksi, penggeseran, dan momen untuk balok sederhana adalah tidak tergantung untuk menopang dan material. 2. Cantilever adalah balok yang diproyeksikan atau struktur kaku lainnya didukung hanya pada satu ujung atap. 3. Balok teristisan adalah balok sederhana yang memanjang melewati salah satu kolom tumpuan. Balok bertulang adalah elemen struktur yang menyalurkan beban dari plat ke kolom menyangga yang vertikal. Dalam konstruksi gedung, biasanya balok dibagi menjadi 3 penampang, yaitu balok L, T, dan persegi. Yang pertama, balok persegi. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa balok yang berbentuk persegi, yang mana terdapat pada gambar penampang balok persegi itu ada H, ada B, D, dan AS. Nah, di sini adalah H yaitu tingginya balok, sedangkan B yaitu lebarnya balok, D tinggi balok dari tepi serat yang tertekan ke pusat tulangan titik. AS itu luas tulang tariknya balok, sedangkan S luas tulang tekan. Untuk merencanakan lebar efektif, tebal balok sudah diatur oleh SNI strip 01 dalam SNI strip 03 strip 2847 strip 2002 tentang tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung, menyajikan tinggi minimum balok sebagai berikut. H minimalnya yaitu L/16, balok dengan satuan ujung penerusnya L/18,5, balok dengan kedua ujung penerus L/21, balok cantilever L/8 dengan L panjang bentang dari tumpuan ke tumpuan. Yang kedua yaitu masih di balok bertulang, yaitu balok L atau T. Nah, di gambar penampang balok T dan balok L dapat dilihat bahwa untuk ketentuan lebar balok T dan L
Dalam SNI strip 284/2013 seperti berikut. Pada konstruksi balok T, sayap dan balok harus dibangun menyatu atau tidak harus diletakkan bersama secara efektif. Lebar slab efektif sebagai sayap balok T tidak boleh melebihi seperempat panjang bentang balok, dan lebar efektif sayap menggantung pada masing-masing sisi badan balok tidak boleh melebihi 8 kali tebal slab dan setengah jarak bersih ke dalam sebelahnya. Untuk balok dengan slab pada suatu sisi saja, lebar efektif yang menggantung tidak boleh melebihi. Perencanaan balok. Berdasarkan perencanaan lentur, jenis balok dibedakan sebagai berikut: balok persegi dengan tulangan tunggal, balok persegi dengan tulang rangkap, dan balok T. Balok T merupakan balok yang berbentuk huruf T yang bukan berbentuk persegi, seperti dari plat akan bekerja sama dengan bagian atas balok untuk memikul tekan. Berdasarkan tumpuannya, balok dibagi atas dua, yaitu balok induk dan balok anak. Balok induk adalah balok yang bertumpu pada kolom. Balok ini untuk memperkecil tebal plat dan mengurangi besarnya lendukan yang terjadi. Sedangkan balok anak itu bertumpuan pada balok induk dan tidak bertumpu langsung pada kolom. Balok ini berguna untuk memperkecil tebal plat dan mengurangi besarnya lenduk yang terjadi. Nah, selanjutnya yaitu perhitungan perencanaan elemen struktur balok terhadap lentur dan geser. Ini dapat saya ambil satu buah contoh, yaitu balok utama yang ukurannya 450 mm mm kali 250 mm. Dimensi baloknya yaitu 450 mm kali 250 mm, maka dapat dihitung dengan D sama dengan H dikurang 100. D-nya sama dengan yang tingginya balok itu merupakan 450 dikurang 100. Jadi kita dapat nilai D yaitu 350 mm. Menghitung momen rencana didapatkan dari output SAP 2000. MU-nya kita dapat 929,2 kNm dengan K 6,5639. Nah, kita masukkan ke rumus. Dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa MR kecil dari MU. Maka dari itu disimpulkan bahwa balok tidak dapat menggunakan balok bertulang tarik saja, harus bertumpuan rangkap. Rho maksimalnya sama dengan 0,9 kali 0,0203 sama dengan 0,0183. Dari nilai tersebut dicari nilai K dari tabel strip 28. Nilai K-nya 6,0555. Kuat momen tahanan atau kapasitas pasangan kopel gaya beton tekan tulang baja tarik adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat bahwa kita dapatkan MR1-nya 148,36. Kemudian menentukan luas penampang tulang tarik yang diperlukan untuk pasangan kopel gaya beton tekan tulang baja tarik. Nah, dari hasil perhitungan dapat kita tentukan jumlah tulang baja tekan yang diperlukan, yaitu sebesar 10.209,25 mm persegi.
dengan AS totalnya yaitu 6D50. Nah, di sini merupakan gambar kerjanya ya. Gambar kerja denah balok. Dan ini adalah detail tulang balok utama. Mohon maaf karena ada satu data yang tertinggal dari detail tulang balok utama, yaitu 450 dikali 250 yang ini kali 200, maaf. Ya, 450 dikali 250. Nah, di sini merupakan gambar detail tulangan balok utama. Mungkin hanya sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Dan jika ada kesalahan, mohon dikoreksi kembali karena saya dalam proses pembelajarannya. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya yang terlibat yang telah membantu mensupport saya untuk bisa menerbitkan suatu tugas ini untuk memenuhi tugas bagian C ini dengan mata kuliah struktur beton. Dan terima kasih kepada ibu dosen saya, Bu Asya Nursana Habirun, yang telah memberi kesempatan untuk saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.